Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilwa Ziva. Saya adalah salah satu mahasiswa sistem komputer. Di masa ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Dan hal ini itu menggunakan dua algoritma penjadwalan, yaitu ARN dan round robin. Ada contoh kasus pertama, yaitu seperti tabel berikut ini. Waktu tibanya berurutan, ini tidak berurutan sih, karena ada D-nya 5, E-nya 4. Kemudian nama eksekusinya 8, 5, 7, 2, 6. Nah, cara kerja HRN ini bekerja dengan manipulasi berikutnya yang memiliki rasio tinggi antara waktu menunggu, waiting time, dan waktu pelayanan atau burst time. Nah, waktu pelayanan di sini itu sama saja dengan lama eksekusi. Nah, formulanya itu untuk mencari rasio itu wasting time ditambah burst time dibagi burst time. Gitu. Nah, ada beberapa rumus seperti berikut ini. Nah, selanjutnya karena tadi kita harus mengurutkan lah timbannya agar prosesnya lebih tepat. Itu. Nah, karena di sini pengurutannya berdasarkan waktu tiba, berarti otomatis ini A sampai C yang sudah berurutkan waktu tiba terkecil, dan antara D dan E itu lebih kecil yang E. Jadi ini 4 ya maksudnya. Dan 3. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui itu, kita mengisi kolom ini di mana 088 ini kan 88 karena ini mulai dari 0. Itu jadi otomatis 8 semua. Itu. Nah, maka selanjutnya untuk menghitung antara proses kita harus menentukan dulu waktu sia-sia. Waktu sia-sia di sini itu tuh rumusnya selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Di mana waktu sia-sia ini kita harus melihat dari waktu selesai eksekusi terakhir. Di mana waktu selesai eksekusi terakhir itu adalah 8. Berarti 8 dikurang 1, 1 dari waktu tibanya. 8 kurang 2 sama dengan 6. 8 kurang 4 dapat 4. 8 kurang 5 dapat 3. Kemudian untuk rasio penalti otomatis itu waktu sia-sia ditambah dengan lama eksekusi dibagi dengan lama eksekusi atau burst time. Tuh, nah otomatis 7 tambah 7, 6, 4, dan 3. Dengan 7 tambah 5, 6 tambah 7, 4 tambah 6, 3 tambah 2. Dibagi dengan ini 5, ini 7, ini 6, ini 2. Nah, setelah diselesaikan maka dapat proses D dengan rasio penalti tertinggi, yaitu 2,5. Nah, otomatis kita harus ngisinya dari D. Di mana untuk mulai eksekusi kita ngambil dari proses terakhir, yaitu yang A. Di mana nanti ini itu ngambil dari mulai eksekusi yang D ditambah dengan lama eksekusi yang D, itu 10, dan tulis konsepnya itu selesai eksekusi yang D dikurang dengan waktu tiba yang D. Selanjutnya kita cari lagi untuk proses B, C, dan E waktu sesinya. Tuh, setelah dimana kita ngambil otomatis dari yang 10 ini dikurang dengan waktu tibanya 1, 2, dan 4. Oke. Nah, setelah mencari didapatkan 9,86. Nah, ini lanjut mencari rasio penalti, didapatkan hasil 2,8, 2,14, dan 2. Di mana 2,8 itu merupakan rasio penalti B, maka otomatis kita mulai dari B. Sama seperti sebelumnya, berarti ini ngambil dari 10, berarti ini 10, kemudian 10 yang ini berarti 10 ditambah 5 dapat 15, yang kemudian yang ini berarti 15 kurang 1 dapat 14. Kemudian lanjut mencari proses C dan E. Sama saja, berarti kita ngambil dari yang paling ini, terakhir 15. 15 dikurang 2, kemudian 15 dikurang 4, itu yang E, C-nya kurang 2 ya. Nah, diperoleh hasilnya 13 dan 11. Kemudian hasil penaltinya sama saja, berarti 13 ditambah 7 dan 11 ditambah 6. Nah, ini bagi 7, ini bagi 6, dapat 2,85 dan 2,83. Nah, otomatis kita mulai dari C. Berarti ini yang C ini ngambil dari sini, itu 15, kemudian ini berarti 15 tambah 7 dapat 22, yang ini 20. Dapat dari 22 dikurang 2. Nah, yang E, berarti yang E ini kita dapatnya dari 22 ini, kemudian ada 28 ini dapat dari 22 tambah 6, kemudian 24 dapat dari 28 kurang 4. Selanjutnya kita harus cari total respon time. Berarti 8 tambah 14 tambah 20 tambah 4 tambah 5. Berarti hasilnya 71, di mana 71 bagi 5 adalah 14,2. Kemudian tuh total semuanya udah, total TA-nya berarti itu waktu tunggu, di mana waktu tunggu itu kan mulai eksekusi dikurang sama waktu tiba, karena waktu tibanya berarti 0 semua. Enggak sih, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5. Jadi ini 0 kurang 0 untuk yang A, B ini 10 kurang 1, ini mulai eksekusi ya, 0, 10, 15, 22, dan 8. Berarti 0, 1, 2, 4, dan 5.
Berarti ini 10, 9, 15, 13, 22, 4, 18, 8, kurang 53. Berarti ini waktu tunggunya TA ini berarti mulai eksekusi dikurang waktu 3. Bukan, waktu tunggu ditambah 5 eksekusi. Di mana berarti 8, 5, 7, 6, 2. Berarti 8, ini 14, ini 20, ini 24, ini 5. Pada dapat 1. Ini dapat 14,2. Sama. Nah, kebetulan saya disingkat. Nah, selanjutnya untuk soal round robin. Ini seperti tabel di mana kuantumnya ada 3. Nah, untuk prinsip kerjanya gimana? Algoritma ini bekerja dengan menggilir proses yang ada di kuantum. Jika kuantumnya habis atau prosesnya sudah selesai, CPU akan mengalokasikan proses berikutnya. Gitu. Nah, ini ada beberapa formula yang mungkin diperlukan untuk penyelesaian masalah ini. Algoritma ini. Nah, biar mudah kita pakai namanya Genca. Di mana kita masukin lama eksekusinya ini A, B, C, D, dan E. Kemudian setelah mencari ini, otomatis kan untuk mencari kelas eksekusi yang A, berarti time quantumnya 3 berarti maksimalnya cuma 3 kali dah. Karena ini cuma 2 berarti ini bisanya cuma 2 kali. Nah, setelah yang A berarti kan habis. Lanjut B, C, D, dan E. Nah, nanti B, C, D, dan E ya ini. Nah, karena B ini 4, otomatis kan kuantumnya 3, maka ini satu masuk sini. Kemudian lanjut yang C, D, dan E, yaitu 6, 7, dan 9. Nah, karena ini 6, berarti ada sisa 3 masuk sini, berarti sisa D, E, dan B. Nah, berarti kan yang ini, D ini 7, berarti ini sisa 4. Ya, otomatis masuk di sini 4 tambah 3, 11. Kemudian sisa yang E, B, C, kemudian D di sini, berarti sisa 4. Kemudian lanjut lagi yang E itu 3 tambah 3 karena 9 berarti sisa 6. Berarti sisa yang B, C, D, dan E. Nah, selanjutnya kita lanjut yang B karena B sisa 1 berarti tambah 1 doang. Kemudian lanjut yang C, D, dan E. Berarti C-nya 3, D-nya 6, E-nya D-nya 4, E-nya 6. Berarti ini sisa C habis karena 3 dan 3 habis. Kemudian ini 15 tambah 3, 18. Kemudian sisa D dan E. Nah, untuk D dan E ini otomatis kita tuh harus sama saja. Berarti D ini nih cuma sisa 3 kali. Sisa di sini ini nih. Berarti sisa 18 tambah 3, 21. Sisa E dan D. Ini karena cuma tiga kali berarti sisa 3 berarti ini kalau 1 tambah 3 24 kemudian sisa D dan E. Nah, kemudian D ini cuma bisa 1 kali berarti tambah 1 25 kemudian yang E ini cuma bisa 3 kali habis berarti sisa 28 habis ya. Selanjutnya kita harus menghitung waktu tunggunya. Itu di mana waktu tunggu yang D itu 25 kurang 0 kurang 7 ya 18 harusnya. Saya akan hitung kemudian yang E ini 28 kurang 9 itu 29 19 masalah. Nah, di sini. Nah, dapat duit ya. Dimana waktu tunggu ini kan waktu selesai dikurang waktu tiba dikurang lama eksekusi. Jadi dapat 0, 11, 12, 18, 19. Tuh, ini untuk waktu tunggu ya, bukan TA-nya. Nah, TA-nya berarti waktu tunggu ditambah lama eksekusi. Mana lama eksekusinya berarti yang 2, 4, 7, 9. Nah, otomatis berarti 0 ditambah 0 tambah 2, 2, 11 tambah 4, 15, 12, 6, 18, 18 tambah 7, 25, 19 tambah 19 dapat 28. Nah, untuk rata TA nih dapat 88 bagi 5 atau 17,6. Nah, kemudian untuk mencari respon time. Nah, respon time ini rumusnya itu selesai eksekusi dikurang waktu tiba. Nah, selesai eksekusi itu mulai eksekusi dikurang lama eksekusi. Karena kita pakai Gantt chart, berarti otomatis kita ngambil formula ini. Berarti, nah, selesai eksekusi A apa yang paling tinggi? Kita melihat nilai selesai eksekusi A paling tinggi. Berarti A paling tinggi ini, yang B paling tinggi ini, yang C paling tinggi ini, yang D paling tinggi ini, yang E paling tinggi ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita cari respon time. Otomatis kita harus menambahkan dikurang dengan waktu tiba. Karena waktu tibanya 0 semua, jadi cuma dikurang 0. Gitu. Jadi 2 tambah 5 tambah 18 tambah 5 tambah 28. Jadi 88 bagi 5 dapat 17,6.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.